membunuh Juragan Wira dan Aldi telah mati kecelakaan. Kakak mau nggak nyanyi sama kita-kita? Iya. Asik! Hei, kenapa kamu ambil? Itu kan uang kami. Diam lo. Kalau lu ngomong lagi, lu gue cekek sampai nggak bisa ngomong lagi. Ngerti nggak lo? Kalau jalan tuh lihat-lihat, punya mata nggak sih lo? Maaf ya Mbak, nggak sengaja. Maaf. Dasar lo gembel tuh. Lu berdua, pergi. Pergi! Awas! Awas! Gimana nih? Stop nggak? Stop! Kar! Stop mobilnya! Pak, hidup Pak, tolong Pak, jangan diem aja Pak. Aku nggak nyangka loh. Ternyata kamu sejahat ini. Di, kalau kita balik lagi ke sana, kita pasti dipukulin sama orang-orang itu, Di. Lagian kan kamu baru keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Pak, ayo Pak. Kak Lilis. Pak, Kak Lilis. Bener. Kak Lilis. Bang, Bang Waru tolongin saya Bang. Bawa Kak Lilis ke rumah sakit Bang, tolong Bang. Ya tapi kita nggak bisa ninggalin dia gitu aja dong. Gimana kalau dia orangnya nggak mampu? Dia nggak bisa bayar pengobatannya. Mendingan kita sekarang ke sana. Kita bilang sama mereka orang-orang itu kalau kita nggak sengaja nabrak. Kalau gue nggak nolongin cewek itu, Aldi pasti ilfil sama gue. Karena dia bakal nyangka gue cewek yang jahat. Ya udah deh, Di. Aku minta maaf ya. Aku tuh tadi bener-bener nggak tahu aku harus ngapain. Aku bener-bener panik, Di. Ya udah deh, sekarang kita lihat yuk. Terus mana dia? Pak. Ya, Tadi korban kecelakaan tadi dibawa kemana, Pak ya? oh cewek yang ketabrak tadi udah dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan dia selamat. Mudah-mudahan orang kaya yang nabrak itu tidak bisa hidup dengan tenang.
Suster, pasien ini kehilangan banyak darah. Kita butuh donor darah cepatnya. Ayo, bawa dia. Baik, dokter. Kak Lilis! Kak Lilis! Kak Lilis! Gimana nih? Bagaimana, Bang? Kita harus cari cewek itu, Kak. Aku tahu, Di. Tapi kan kamu lihat deh, kesehatan kamu juga belum sembuh betul. Aku nggak mau kamu jadi tambah sakit. Ya, tapi nyawa cewek itu lebih penting, Kak. Ya aku juga ngerti nyawa cewek itu penting. Tuh, lihat deh. Kamu aja tuh jalan masih susah, Di. Ya udah deh, mendingan sekarang kamu istirahat. Nanti kalau kamu udah sembuh, baru kita cari cewek itu ya. Ya udah deh. Kalau gitu, aku bakal di sini sampai Mama dan adik kamu datang, ya. Aku baik-baik aja kok. Kamu gak usah nungguin aku di sini. Lebih baik kamu cari cewek yang kamu tabrak tadi. Kamu inget gak? Orang tua itu bilang apa? Dia nyumpain kita, Kar. Aku percaya banget sama karma. Kalau kita biarin cewek itu, hidup kita pasti nggak akan tenang. Di, gimana aku bisa tahu orang itu? Orang aku juga nggak sempat lihat mukanya kok. Ya kamu cari tahu aja. Kamu nanya-nanya aja sama siapa. Kalau itu mau kamu, aku bakal turutin. Kamu baik-baik ya. Aku jalan dulu ya. Bye. Ya Allah. Kita semua sayang sama Kak Lilis, ya Allah. Berikanlah Kak Lilis keselamatan. Bukan Kak Lilis. Maafkan aku ya Allah. Aku sudah membiarkan cewek yang kami tabrak tadi. Ya Allah, aku juga memohon padamu ya Allah. Lindungilah Lilis dimanapun dia berada ya Allah. Dokter, bagaimana keadaannya Kak Lilis, dokter? Ya, keadaan Lilis memang sekarang sangat memprihatinkan. Karena dia banyak kehilangan darah. Dokter, sabar. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saya permisi dulu. Kak Lilis kenapa? Kak Lilis ditabrak mobil. Lilis pergi kemana? Dia kecelakaan. Tadi siang dia ketabrak mobil, jadi sekarang ada di rumah sakit. Gimana ceritanya? Mana gue tahu? Emang gue nyokapnya apa? Pokoknya yang gue lihat dia jatuh di jalan, terus ketabrak mobil deh. Gue jadi curiga nih. Jangan-jangan lo yang ngedorong Lilis di jalan kan? Karena gue tahu lo yang nggak demen sama dia, benar kan? Lo jangan asal nuduh ya. Gue nggak dorong dia kok. Orang tiba-tiba dia jatuh dari trotoar. Gue nggak bilang lo dorong dia. Gue nggak nuduh lo. Tapi setahu gue, lo jahat sama dia. Jadi gue pikir lo yang pasti ngelakuin itu sama dia, benar kan? Enggak. Gue nggak ngapa-ngapain. Ngaku nggak lo? Apa yang telah lo lakuin sama Lilis? Gue nggak ngapa-ngapain, sumpah. Aduh, sakit kok. Lepasin. Diam! Diam lo! Asal lo tuh. Lilis itu punya gue. Dan sampai kapanpun dia tetap punya gue. Nggak ada yang bisa ngejauhin Lilis daripada gue. Ingat itu, Berta. Gue cuma minta satu hal sama lo. Lo berdoa untuk keselamatan Lilis. Karena cuma itu yang bikin lo selamat daripada gue. Ingat itu, Berta. Sialan. Sialan. Mas Aldi! Lari, Lilis. Dia bunuh Mas Aldi. Lilis! Berhenti!
atau saya tembak. Dia bunuh Mas Aldi. Mas Aldi! Kamu membunuhnya. Dia bunuh Mas Aldi. Mas Aldi! Tenang ya. Tenang. Tenang. Saya di mana? Jangan khawatir. Kamu sekarang ini ada di rumah sakit. Sejak kecelakaan kemarin, Anda sudah makin baik, ya? Pagi. Dokter tunggu. Dokter, bagaimana keadaannya Kak Lilis? Lilis sudah melewati masa kritisnya. Donor darah yang dia dapatkan sangat membantu memulihkan kondisinya. Jadi, Lilis mesti beberapa hari lagi ada di sini. Terima kasih ya dokter. Saya permisi. Ya Allah, terima kasih. Kau telah mendengar doa-doa kami. Sayang. Gimana sayang? Udah mendingan kan? Pagi-pagi gini, Mama udah rapi aja. Mau kemana lagi, Ma? Tumben, punya waktu lagi buat aku. Aldi, kok ngomongnya gitu sih? Jangan marah sama Mama dong. Mama kan perlu bersosialisasi juga sama teman-teman. Mama bosan di rumah aja. Ya Mama boleh sibuk di luar. Tapi jangan sampai lupa sama aku dong. Ketemu sama anaknya aja susah. Kamu itu kayak anak kecil aja. Selamat pagi, Tante. Pagi. Maaf, saya langsung masuk habis saya lihat pintunya terbuka. Gak apa-apa kok. Tante juga udah mau pergi. Kebetulan kamu jadi bisa nemenin Aldi supaya Aldi nggak kesepian. Aldi, Mama pergi dulu ya. Bye. Yuk. Iya, Tante. Mah, tungguin aku dong. Mah, kita langsung jalan kan? Soalnya nggak enak, Mah, sama para pejabat kalau kita datangnya terlambat. Lagian kalau bisnis kita mau lancar, kita harus pinter-pinter, Mah, ngambil hati mereka. Lagian Mama tahu kan, Jakarta tuh suka macet. Iya, Mama juga udah siap. Ayo kita berangkat. Oke. Nih, gue ada kado buat lo. Aldi. Jangan dipegangin aja dong. Lo buka dong pemberian gue. Lo pasti seneng deh.
aja dong, Kak. Kita semua kan jadi ikutan sedih. Iya, Kak. Gimana kalau kita nyanyiin satu lagu? Nanti juga Kak Lilis gak sakit lagi. Janganlah kau bersedih, kami kan menghiburmu. Walaupun hati sedih, kita punya harapan. Walaupun hati sedih, kita punya harapan. Bulan yang bersembunyi di balik awan hitam kini telah bersinar, tersenyum dan menawan. Kini telah bersinar, tersenyum dan menawan. La 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 la. La 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 la. Daun kering kini telah menjadi bunga, batu karang kini telah jadi permata. Suara hati, suara tentang nyanyian cinta yang terdengar hingga sampai seluruh dunia. Semoga Tuhan mendengar suara dan doa kita semua. Bulan yang bersembunyi di balik awan hitam kini telah bersinar, tersenyum dan menawan. Kini telah bersinar, tersenyum dan menawan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Heh! Kalau kalian pada berisik, gimana Lilis bisa istirahat? Mendingan kalian ngamen kek, cari duit kek. Kan pergi ya? Kalian gak dengar kata gue? Pergi! Terus gimana Kak Lilis? Kalian pergi aja. Kakak nggak apa-apa kok. Iya Bang Gongo. Lilis, kamu sabar ya. Sebentar lagi kamu pasti cepat sembuh. Ya. Selamat siang. Siang, Dok. Saya periksa kamu dulu ya. Dokter, kira-kira Lilis kapan bisa pulang? Mungkin besok atau lusa. Keadaannya sudah mulai membaik kok. Saya tinggal dulu ya.
yang bisa saya bantu? Saya Berta, Dok. Salah satu keluarga Lilis. Gini loh, Dok. Kan kaki Lilis masih patah. Saya pikir kalau itu dibiarkan bisa butuh biaya banyak banget buat perawatannya nanti, Dok. Ya, kami kan orang miskin. Dokter pasti ngerti lah. Ngapain lu di sini? Sebaiknya kakinya Lilis dipotong aja, Dok. Jadi kami yang miskin nggak perlu ngeluarin biaya lebih banyak lagi buat perawatannya nanti. Cukup. Keluar kamu. Tapi, Dok, Saya bilang keluar kamu. tolong dong, Dok. Saya kan keluarga miskin, Dok. Saya bilang keluar. Dok, tolong saya dong, Dok. Saya ini orang miskin, Dok. Keluar kamu. Keluar kamu dari sini. Saya tidak mau lihat muka kamu lagi. Seharusnya kamu itu berdoa untuk kesembuhan saudara kamu. Bukan malah minta dia diamputasi. Kurang ngajar lo. Apa maksud lo minta kaki Lilis dipotong? Hah? Lebih baik sekarang lu ngerubah sikap lu sama si Lilis. Kalau lu nggak bisa, lu pergi jauh-jauh sana. Dan jangan gabung lagi sama gue. Gue ngelatih mereka itu buat nyari duit. Dan selama ini mereka sudah bekerja dengan baik. Lilis pun menghasilkan duit banyak buat gue. Dan anak-anak itu juga sayang sama si Lilis. Jadi gue lebih baik kehilangan lu daripada kehilangan Lilis. Bang. Terima kasih ya, Bang. Bang, gue mau ngomong sama lo. Ada apaan sih? Lo tadi kenapa nampar gue kenceng banget sih? Bukannya lo juga udah setuju kalau gue boleh bikin kaki Lilis jadi buntung? Lo kan bilang, Bang, kalau itu bakal nguntungin lo. Karena orang bakal kasihan kalau ngelihat Lilis. Jadi orang bakal lebih kasihan ngelihat mereka dan setoran mereka pun bakal lebih banyak ke lo, ya kan? Emang gue setuju. Tapi gue mau lu ngelakuin itu dengan tangan lu sendiri. Bukannya minta bantuan sama dokter. Itu cariin mati namanya lo. Kalau dokter lapor sama polisi gimana? Lu mau dipenjara? Lagian lu nekat amat sih. Seharusnya lu tuh lebih sabar. Sialan gue sih. Ini semua tuh gara-gara Kongo. Dia bilang dia cinta sama Lilis. Ya gue kan gak bisa diem aja. Gue gak mau kalau Lilis sampai pacaran sama Kongo. Sekarang kita nggak usah ngomongin itu lagi. Kita harus cari cara lain. Kita nggak bisa bergerak sekarang. Karena yang lain bisa curiga. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Gue mau Lilis tetap cacat. Kita nggak bisa gegabah. Kita harus cari waktu yang tepat. Ngerti lo? Ma, buruan dong, Ma. Aku tuh udah mau pergi. Aduh, sabar dong, Karin. Nih. Kok cuma segini sih, Ma? Mana cukup? Aduh Karin, kita ini harus berhemat sekarang. Mama takut persediaan uang kita ini sudah makin tipis. Ya tetap aja, Ma, dengan uang segini nggak cukup. Sabar ya, nanti kalau ada Mama kasih, Mama tambah lagi ya. Halo? Halo, Kar. Gimana? Kamu sudah dapat kabar belum dari cewek yang tabrak itu? Belum, Di. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Pokoknya kamu tenang aja. Aku yakin pasti aku bisa nemuin cewek itu, ya? Aku tunggu kabar selanjutnya dari kamu ya. Oke, Di. Bye-bye. Di, lo habis nabrak orang. Bukan gue, Suf. Tapi Karina. Waktu kita berdua balik dari rumah sakit, Karina nggak sengaja nabrak cewek. Dan kayaknya cewek itu adalah seorang pengemis jalanan. Kita berdua mau nolongin cewek itu. Tapi tiba-tiba cewek itu udah dibawa ke rumah sakit. Dan sampai sekarang gue nggak tahu keadaannya gimana. Kayaknya kalau nyari korban tabrakan nggak bakalan susah deh. Lo nabrak di daerah mana? Waktu itu kejadiannya di lampu merah, daerah Salemba. Salemba.
Di daerah Salemba ada satu rumah sakit negeri. Biayanya nggak akan mahal. Gue yakin dia dibawa ke sana. Gimana kalau gue nyuruh anak buah kita untuk nyari informasi? Ya, gue setuju. Oke, gue akan suruh anak buah kita. Permisi, Sus. Kemarin ada korban tabrakan yang datang ke sini nggak? Korban tabrakan? Tunggu sebentar ya, Mbak. Saya cek dulu. Dia lagi dirawat di kelas 3, kamar melati, tempat tidur nomor 4. Makasih ya. Mereka nggak pantas untuk gue tolong. Biarin aja. Biar mereka tahu rasa. Karena mereka semua udah jahat sama gue. Masuk. Sorry banget ya. Aku tadi udah keliling-keliling rumah sakit. Tapi tetap aja aku nggak bisa nemuin orang itu. Sepertinya dia udah keluar dari rumah sakit, Dedi. Mungkin lukanya nggak gitu parah. Itu kan cewek yang tadi di rumah sakit. Kenapa Aldi bisa nyimpen fotonya ya? Cewek yang di sampingnya siapa? Itu cewek yang waktu aku cerita sama kamu itu. Di, anak buah kita udah berhasil menemukan cewek itu. Bener dugaan gue. Dia ada di rumah sakit negeri, di dekat Salemba. Kalau gitu kita kesana sekarang. Di, tunggu, Di. Kamu kan masih sakit. Biar aku sama Yusuf aja yang ke rumah sakit. Dan aku akan ngasih uang ke orang itu supaya dia bisa dapat pengobatan. Kamu lebih baik istirahat deh di rumah supaya kamu sembuh. Ya? Kar, aku udah sembuh. Kamu lihat sendiri kan? Ayo, Yusuf. Kita berangkat sekarang. Kar, sorry ya. Aku harus tinggalin kamu. Nggak boleh ngebiarin Aldi ketemu sama cewek yang dia cintain. Aduh, bisa bahaya buat gue. Pokoknya gue harus ngelakuin sesuatu. Halo, Aldi. Kamu udah nyampe di mana? Aku bentar lagi sampai rumah sakit. Kamu di mana? Aku masih di jalan, Di, tapi agak macet nih. Kamu tungguin aku ya. Soalnya aku pernah punya pengalaman di rumah sakit nyasar gara-gara nyariin kamar. Makanya kamu tungguin aku, jangan sampai kamu masuk duluan ya. Tapi kenapa kamu nggak bilang waktu kamu di rumah kalau kamu mau datang ke rumah sakit? Di, setelah aku pikir-pikir, aku seharusnya datang ke rumah sakit. Karena kan gimana pun juga aku yang nabrak cewek itu. Jadi seharusnya aku yang bertanggung jawab, Di, bukan kamu. Aku tunggu kamu di rumah sakit ya. Oke, bye. Halo? Karin? Mah, sekarang aku minta tolong lo sama Mama. Minta tolong apa, Karin? Mama sekarang harus ke rumah sakit. Karena Mama harus ngejauhin pengemis itu sama Aldi. Memangnya kenapa? Mama tahu nggak sih? Cewek aku tabrak itu ternyata cewek yang dicintain Aldi. Nah sekarang Aldi itu lagi perjalanan ke rumah sakit. Kalau Aldi sampai ketemu cewek itu gimana? Bahaya, Mah, buat kita. Aduh, Karin, kamu nggak boleh ngebiarin ini semua terjadi. Nanti rencana kita semuanya bisa jadi berantakan. Aku tahu, Mah. Sekarang tuh aku juga lagi di jalan. Tapi ini jalanan ramai, Mah.
Jadi Mama sekarang ke sana deh duluan sekarang. Sebelum Aldi ke sana. Tapi Karin, Udah deh, Mah. Gak usah pakai tapi-tapian. Buruan, waktunya tuh terbatas. Karin, Karin. Bentar, Sat. Tunggu Karin dulu. Aku harus melakukan sesuatu. Kenapa, Di? Gue kayak ngeliat Karin. Mungkin cuma perasaan lo doang kali. Udahlah, mendingan sekarang kita langsung ke kamar tuh cewek. Ayo. Tapi gue janji sama dia nunggu di sini. Di, sudahlah. Si Karin kan bisa minta bantuan sama petugas yang ada di sini. Yuk. Sialan. Gagal deh semua rencana gue. Harusnya dia ada di sini, Di. Gue yakin gue nggak salah kamar. Suster, pasien yang menempati tempat tidur itu kemana, Sus? Oh, pasien yang itu, dia sudah pulang. Menurut dokter, dia sudah sembuh. Hanya saja patah kakinya belum sembuh benar. Terima kasih ya, Sus. Sekarang gimana, Di? Kayaknya udah gak ada gunanya lagi kita di sini. Kita pulang aja yuk. Di, kok kamu ninggalin aku sih? Terus cewek itu mana? Kata perawat, dia dirawat di ruangan ini. Dia sudah pulang. Kita terlambat. Sayang banget ya dia. Padahal kan kita udah susah payah nemuin tuh cewek. Pas kita udah tahu dia di rumah sakit ini, dia malah udah pulang. Ya udahlah. Yang penting kita udah usaha. Yuk. Sudah berapa hari ini gue nggak lihat Lilis. Jadi sepi deh. Kapan ya Lilis pulang dari rumah sakit?
Sultan yuk. Lilis. Rumah kita hancur. Gimana nih ke Joko? Joko, ada apa? Ini bang, rumah kita hancur. Hancur? Iya bang. Kenapa? Nggak tahu. Lilis, mendingan kamu sekarang istirahat di rumah Bang Kongo dulu aja ya. Joko, kenapa rumah lu hancur begini? Saya juga nggak tahu. Tadi pas saya datang, rumahnya udah begini. Kalau berantakan kayak begini, gimana kita bisa tidur? Kita tidur di mana, Bang? Kalau untuk Lilis, mendingan dia tidur di rumah gua aja. Soalnya di tempat seperti ini, gua kasihan. Gue nggak tega. Joko, percaya sama gue. Lilis pasti aman tinggal di rumah gue. Gak akan ada yang gangguin. Termasuk gue janji, gue nggak akan ganggu Lilis. Lo lagi. Ngapain lo di sini? Kak Lilis disuruh istirahat sama Bang Kongo di sini. Jadi mendingan kamu keluar dulu aja deh. Karta, cepatan lo keluar. Si Lilis mau istirahat di sini. Lilis, silahkan kamu istirahat di sini ya. Makasih ya, Bang. Lilis, kamu anggap rumah ini sebagai rumah kamu sendiri ya. Istirahat.